Sudah menjadi hal yang biasa di zaman sekarang, banyak di kalangan remaja, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak heran lagi jika di antara mereka semua merasa insecure. Siapapun pasti sudah kenal dengan insecure, yang kemudian pasti membanding-bandingkan diri kita sendiri terhadap kelebihan orang lain, merasa dirinya tidak berguna, dan akhirnya hanya merendahkan diri sendiri. Jika ditelaah kembali, Al-Quran yang diturunkan ribuan tahun yang lalu dapat menjawab problematika yang terjadi di zaman ini, yang kemudian kembali lagi pada diri kita masing-masing, apakah mau menerima nasihat-nasihat di dalamnya, atau tetap bertahan dengan insecurity yang jelas tidak akan ada manfaatnya. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran menanggapi sikap insecure ini? Pertama, Al-Quran menyatakan orang beriman tidak boleh insecure. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini menegaskan manusia tidak seharusnya insecure karena mereka adalah golongan orang-orang beriman. Orang mukmin sejati pasti menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Memang pada dasarnya insecure seorang bisa terjadi ketika imannya turun. Namun sekalipun iman kita sedang turun, tetap perbanyaklah bersyukur. Karena itu adalah salah satu jalan agar kita lebih mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Di mana ketika bersyukur kepada Allah, bukan insecure yang kita dapatkan, melainkan tambahan nikmat yang Allah berikan. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat itu salah satunya adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Dan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kata Allah, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Karena itu, manusia tidak boleh larut dalam insecure. Ayat tadi menjelaskan bahwa salah satu alasan kita tidak boleh larut dalam insecure adalah karena Allah sendiri sudah memuliakan kita sebagai manusia yang hakikatnya kita tidak perlu dan tidak butuh seperti pujian dari orang lain yang akan membawa kita terbang sampai ke langit, dan tidak perlu sedih dengan cacian. Karena pujian dan cacian datang dalam satu tarikan nafas yang sama. Artinya keduanya sama-sama ujian, hanya saja frekuensinya yang berbeda. Keduanya sama-sama untuk menguji kita sejauh mana kita bersyukur atas nikmat Allah. Hal kedua yang perlu digarisbawahi bahwa proses setiap orang berbeda-beda. Quran Surah Al-Lail ayat 4 menyatakan, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Kebiasaan orang yang insecure pasti mempunyai pemikiran seperti, padahal sama-sama belajarnya dari nol, tapi dia lebih unggul dalam bidang ini. Apakah dia yang memang pintar atau aku yang bodoh? Dan pemikiran-pemikiran lainnya yang merujuk pada insecurity. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa kita lahir dengan potensi masing-masing, yang dibekali dengan kecerdasan dan intelektualitasnya yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Tidak semuanya bisa digeneralisir atau disamaratakan, sebab sudah tentu seorang dengan usahanya sendiri untuk mencapai target kehidupannya, itulah yang membedakannya. Yang dapat dipastikan adalah bahwa Allah tidak menciptakan manusia bodoh, dungu, dan sebagainya. Semua lahir dengan kemampuan dan semua akan berperan sesuai dengan skillnya masing-masing. Dan yang perlu ditanamkan dalam diri ini, bahwa Allah tidak akan menguji bahkan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha.
Al-Baqarah 286. Dan setiap kesusahan pasti diikuti dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Quran surah Al-Insyirah ayat 6.